Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, salah satu panggung Yusuf Mansur itu adalah orang miskin. Jadi Yusuf Mansur memerlukan panggung supaya bisa mendapatkan uang. Karena itu dia harus nampak sebagai pahlawan untuk mengeluarkan orang miskin supaya dapat rezeki dan menjadi kaya raya. Tapi sebenarnya untuk membaca Yusuf Mansur ini ada pepatah dari orang-orang pintar. Misalnya berbunyi begini, Anda jangan meminta makanan kepada orang lapar, atau jangan berharap baju dari orang telanjang. Dia aja nggak punya baju, minta baju ke dia, itu omong kosong gitu. Atau dia lapar gitu, kayak warga di Gaza itu minta makanan ke Gaza, ya itu nggak mungkin. Tapi bisa nggak warga Gaza dimanfaatkan gitu? Itu bisa, dia jual proposal kemiskinan warga Gaza, bisa nggak? Itu bisa. Yusuf Mansur tuh seperti itu. Apakah dia menawarkan solusi kepada masyarakat dalam tanda kutip nih yang masih berharap supaya dapat kaya gitu? Nggak ada solusinya. Kalau itu dilanjutkan, dia sendiri juga akan menjadi bangkrut. Karena itu, Yusuf Mansur itu harus menjalankan strategi hit and run. Dia tawarkan penawaran, proposal, satu dia kabur. Karena orang-orang yang membutuhkan nilai mau kaya tadi itu adalah pangsa pasar dia. Contoh ya, dia menawarkan misalnya nih, itu kita harus bersedekah, ya kan? Bersedekah 1 juta akan diganti mobil Alphard. Dia cobalah mencari penalaran gitu. Penalarannya dengan ayat Al-Quran. Orang yang berimpak 1 biji seperti menanam 1 biji yang tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai 100 biji. Wah, ditambah lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Tambah lagi, kata Yusuf Mansur. Itu minimal. Dia tambah lagi, itu bersedekah 10 juta. Dia carikanlah logika, itu nanti menjadi 100 juta. Nah, ketika diterapkan, coba dia buktikan gitu. Itu dia akan repot dia. Maka kalau ada yang nanya nanti bertanya balik ke dia, kan jemaah bisa manggil dia Ustadz. Ya, antum kan duitnya banyak, coba sedekah dong. Mulai dia ketakutan tuh. Dia pasti akan ngacir, nggak mau datang lagi diundang ke tempat itu tuh. Nggak mau dia. Karena ceritanya tadi itu untuk memperdaya orang miskin. Kalau ke dia dibegitukan, waduh jadi miskin gua nih, sialan. Dia bilang begitu. Dia akan bilang begitu dan dia akan ngacir dan tidak mau lagi. Wah, kan seperti konten-konten kita yang lain kan sering dikerjain oleh teman-teman itu. Ketua NU saat itu ngerjain dia juga. Wah, ini kita ada datang Yusuf Mansur nih kita. Dia bilang, "Cup, ente yang bayar ya." "Oh, siapa Kiai?" Nanti semuanya ke ente yang diharapkan nih. "Oh, gampang." Memang dia bayarin. Terus pertemuan berikutnya undang lagi Yusuf Mansur, nggak datang dia sudah. Ini nggak prospek ini gitu. Jadi Yusuf Mansur itu panggung orang-orang yang membutuhkan kaya itu adalah pangsa pasar dia gitu. Tapi dia disuruh begitu ya nggak mau dia. Karena itu bagi Yusuf Mansur dia tidak membawa orang miskin keluar dari persoalannya. Tetapi dia harus menghibur orang miskin
Dan untuk hiburan itu orang ini harus membayar gitu. Jadi mungkin para pemirsa nggak terlalu menyesal ya. Kalau mendengarkan Yusuf Mansur, itu ada nilai positifnya, ini bisa ketawa-ketawa gitu kan. Bayar misalnya 100.000 ya, kalau dianggap wajar bayar 100.000, ketawa-ketawa ya mungkin nggak masalah gitu. Tapi kalau berharap, ini jadi masalah. Jadi masalah, apalagi nanti kata Yusuf Mansur kita tos-tosan dengan Allah, dipercaya pula gitu. Aduh, celaka 13 itu. Uang yang ada di kantong serahkan semua ya. Kalau dia disuruh uang yang ada di rekening serahkan semua Pak Yusuf Mansur, oh kabur dia. Ente harus nyerahin gitu. Kalau aneh urusan dengan Allah, kan gitu aja dia. Dia pandai itu bercerita di Istiqlal, saya ngikutin itu Nabi Musa katanya. Dia sudah nggak ada alternatif lain. Lemparin tongkat, dia lemparin katanya. Datang pertolongan Allah, dibukakan jalan, laut terbelah, Musa selamat. Wah, sekarang uang kita hidup udah mumet, udah susah, udah apa yang ada sedekahkan, Mansur. Tawakal Allah. Itu untuk hiburan bagi orang-orang yang dalam kesusahan. Tapi solusi enggak ada gitu. Kalau kita bilang ya terjemahannya terjemahan omong kosong. Suka-sukanya aja. Dia terjemahkan lagi. Kita harus mengambil spirit Ibrahim. Spirit Ibrahim. Ibrahim itu mau dibakar. Tapi kata Allah, diminta kepada api. Waqulna ya nar, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Dingin kamu dan selamatkan Ibrahim. Kata Yusuf Mansur, dia terjemahkan itu. Kita mah adem katanya kan. Seperti Ibrahim adem walaupun di atas api. Adem. Kita ini gitu, orang nagih utang, adem. Lucu. Adem kita katanya. Ditagih-tagih orang di demo. Tenang aja, paling dia lari ke Tarim, udah aman kita, gitu kan? Terus kalau kita lihat Ibrahimnya dia gitu, yang nagih utangnya orang kafir, kan lucu itu. Pak Haji itu orang seperti dalam barisan orang kafir, barisan Namrud. Susah kalau begini kan? Jadi Mansur itu tidak memberikan solusi. Dia menghibur lantas mengemasi duit dari cerita-cerita hiburan ini. Dan itu dia kabur sudah. Lalu kemiskinan itu selesai melalui apa? Kita bilang solusi itu kalau kita kembali kepada Al-Quran, salah satu ya ini karena lagi puasa yang menyelesaikan kemiskinan itu ada bunyi ayat tuh bunyinya faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Ini diartikan oleh para mufasir, itu orang-orang yang mengambil atau melaksanakan kewajiban melebihi dari tanggung jawabnya, atau dia melaksanakan kebaikan, bukan kewajiban, kebaikan, amal soleh melebihi yang diberikan kepadanya, melebihi kewajiban yang diwajibkan kepadanya, itu lebih baik buat dirinya. Jadi misalnya kayak bulan puasa gitu. Dia punya kelapangan rezeki, dia bersedekah. Tapi sedekah itu melebihi gitu. Melebihi. Fahuwa khairullah kata Allah. Itu lebih baik. Jadi misalnya nih di bulan puasa dia punya tanggungan katakanlah tanggungan anak yatim gitu. 10. Sekarang dia naikkan menjadi 20. Wah, sanggup dia gitu. Itu khairullah, bagus buat dirinya gitu. Dan yang kedua, yang bisa juga dilihat itu adalah bagaimana sebuah sistem atau negara ya, pemerintah ini membuat kebijakan sehingga mengakhiri atau mengurangi jumlah orang miskin. Kita kalau kilas balik ke belakang gitu, kenapa kemiskinan di tanah air kita ini berkurang jumlahnya? Kalau dibanding misalnya di awal-awal Indonesia merdeka, penyebabnya adalah karena kita menjadi negara merdeka. Coba kalau kita masih dijajah, miskin lebih banyak lagi.
Walaupun keadaan sekarang ini kita menuntut supaya jumlah orang miskin ini terus-menerus berkurang jumlahnya. Jadi tamsil ini semoga bisa kita pahami bersama, demikian agar kita paham gitu. Kehadiran Yusuf Mansur itu bukan solusi bagi fukara wal masakin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.